Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's nice to see you again. Kita berjumpa lagi di video saya, di salah satu video yang akan membahas mengenai presentation atau presentasi. Di video sebelumnya kita sudah berdiskusi bagaimana caranya membuat opening, membuat closing statement, opening statement, lalu juga addressing statement. Bagaimana caranya di tengah-tengah itu menggunakan kalimat seperti apa in English, of course, talking about presentations. Apakah pakai cukup dengan a good morning, ataukah cukup dengan hello, how are you, dan lain sebagainya. Kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya. But if you still need any information related to how to deliver your speech, Anda boleh kasih komen di bawah, nanti kita akan kasih penjelasan. Right? So, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, berbicara mengenai presentation atau public speaking menggunakan presentation atau media, dalam hal ini media PowerPoint, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Satu, part tentang speaking itu sendiri, yang tadi sudah saya bahas di awal, bagaimana cara membuka, bagaimana cara menutup, bagaimana addressing, bagaimana fact statement, fakta-fakta statement, dan lain sebagainya. Sehingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh untuk speech Anda. Di bagian yang kedua, hari ini, video ini adalah bagian tentang PowerPoint itself. Bagaimana caranya membuat PowerPoint itu sendiri, apa yang harus ada dalam PowerPoint, dan lain sebagainya. So, ladies and gentlemen, in this presentation, di bagian ini saya akan membahas bahwa PowerPoint itu dibagi menjadi 3 kategori, menjadi 3 jenis. Satu adalah bad slides, dua adalah good slides, tiga adalah better slide. Jadi ada 3 poin, ya. Bad, good, and better slides. Kita akan bahas bagaimana itu yang bad, bagaimana itu yang good, bagaimana itu yang better slide. Kita akan lihat bersama-sama. Saya akan share screen. Yang mana ya filenya sebentar. Oke, ini adalah file yang pertama berbicara mengenai perbandingan antara PowerPoint yang good dengan yang bad. Bagaimana yang bad, bagaimana yang good. Ini adalah file buatan teman saya, Ibu Ima, di salah satu di Universitas di Bandung juga. Oke, kita mulai. Sometimes our slide shows are too crowded or too colorful. Ya, kadang-kadang PowerPoint kita itu terlalu crowded atau terlalu colorful, ya. Crowded and colorful is a good things actually, bagus, ya. Tetapi yang tidak bagus adalah jika kita tambahkan too crowded or too colorful, terlalu ramai dan terlalu meriah warnanya dan lain sebagainya. Ganteng bagus, terlalu ganteng menjadi bla 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 begitu dan lain sebagainya. Ya kan banyak yang cowok-cowok maco, ya. Pokoknya yang terlalu tidak baik, ya. Slim, kurus, bagus. Terlalu kurus, anoreksia kalau saya tidak salah, tidak terlalu baik. Walaupun ada beberapa orang yang berpikir sangat bagus, sangat bagus kurus itu. Ya kalau menurut saya terlalu bagus juga. Pokoknya yang terlalu tidak terlalu bagus. Cinta, mencintai, kalau terlalu maka menjadi protektif. Kalau protektif konotasinya it's not a good thing. Pun demikian dengan presentation, dengan PowerPoint. PowerPoint Anda bagus kalau seandainya crowded and colorful. Tetapi kalau too crowded, too colorful, itu not good. Karena too crowded, karena sepi juga tidak bagus kan. Crowded butuh keramaian, crowd bagus. Tapi kalau too crowded is not good things. Kita akan lihat perbedaannya. Apakah slides PowerPoint ini bagus atau jelek menurut Anda semua? This one, the first one. This is bad or good slides? Look at this one. The slide is too crowded. Ya, bad katanya. Kenapa bad? Karena gambar yang di belakang niatnya bagus agar ada background, tetapi the slide is too crowded sehingga grafiknya tidak tidak jelas terbaca, right? Next, ini adalah versi yang good dari bad yang tadi. Saya ulangi, this is the bad one, kita ubah menjadi good one. Why this slide is good? Because the title is clear and the main point is highlighted. The title is clear and the main point is highlighted. Ya,
cukup diwarnai merah saja. The main point is highlighted. Next one. This is the good or bad one. Bad one. Why? The information is unclear and difficult to read. Karena informasinya tidak terlalu jelas dan sulit sekali untuk dibaca. Apanya yang sulit? Look at this one. 66% and 20% semua jelas. Tapi bagian yang part 2%, 1%, and 1% ini tidak jelas terbaca. Manakah yang 2%? Bagian yang manakah yang 1% dan lain sebagainya. The information is unclear and difficult to read. Next, this is the fashions of the good one. Ini adalah bagian yang bagian yang good one. Arabelle land in organic productions. The title is clear and it is easy to read the information. Judulnya jelas dan easy to read the information dan gampang untuk baca information. Ya. This one is going to be the bad one. Why? This slide is going to be the bad one. Look at this one. It has too many colors, ladies and gentlemen. Terlalu banyak warna. Warna-warni dari mulai background di belakang, lalu background di dalam grafik, lalu background atau warna untuk setiap grafiknya beda-beda warnanya. So there is no highlighted point in this part. Maka this is going to be categorized as a bad slides. Next. Here is the fashions of the good slides. The good slides-nya adalah the colors are contrast with each other. Warna menjadi bad slides karena tidak kontras. Kontras itu adalah patokannya the background. If you put the background dark, so the color should be in the font color should be in bright. Saya ulangi, kalau backgroundnya gelap, maka depannya itu harus terang. Kalau background belakangnya terang, maka fontnya atau di depan backgroundnya itu wajib semuanya berwarna cerah. I'm not talking about colors. Saya tidak berbicara mengenai warna harus ini harus itu, but I'm talking about dark and bright. Why? Because ada warna yang contoh, for example merah. Merah kan ada yang bright, right? Ada yang dark. Merah marun itu adalah dark kategorinya. Sementara merah cabai-cabean yang berwarna merah oranye begitu, berem-burahai, right? It's going to be called as a bright color. Yes. Pun demikian dengan biru. Ada biru langit, ada biru dongker, right? Ada dark blue, ada yang sky blue. It's up to you. Jadi tidak ngomongin tentang warna. Tidak warna biru di belakang, berarti di depan harus merah dulu. It's depend on the color of the background itself. Ada yang dark, ada yang bright. It's up to you, right? But the most important thing is it need a contrast. Harus perlu kontras. This one, contoh. Ini tidak kontras. Look at this one. Belakangnya, backgroundnya berwarna biru, dongker lah gelap, katakanlah begitu. Sementara fontnya berwarna hitam. Maka hitam itu gelap, right? Gelap dengan gelap. Ini kalau dipakai, ini masih bisa terlihat karena ini di layar monitor. Tetapi kalau seandainya you are going to see this one into the projector, di infocus, di dalam kelas, maka it's going to be the dark one. Ngebelegbeg, you know, in bahasa Sunda ngebelegbeg. Tidak bagus untuk dilihat. Oleh karena itu, contrast is one of the most important part if you want to make your slides good one. Again, this slide is too crowded. Maka dia menjadi bad slide. How about this one, bad or good one? Ini tentu saja good karena it is simple and clear. This one, bad or good? Of course, this is the bad one. It is difficult to read the information karena gambarnya dibuat miring, tapi miringnya tidak terlalu jelas. Sekali lagi saya bilang, kita bisa lihat dengan jelas di layar laptop masing-masing karena dekat, lalu juga pixel color, pixel layar dan lain sebagainya itu bagus. But it's going to be a problem when you are going to see directly in the projector in front of the classroom. Ini saya buktikan dan tidak terlalu bagus. This is going to be the good one. It is easy to read and the main point is highlighted. Merah berbeda satu karena highlighted-nya di sana ya yang paling banyak. This is going to be the background, good or bad. It is also going to be the bad one because look at this one.
niatnya bagus agar menunya ada tulisannya di belakang atau gambarnya, right? Tetapi gambar di belakang membuat terlalu crowded, menjadi crowded dan tidak jelas. So therefore, this is going to be the bad slide. This is going to be a good one. Pertanyaannya adalah dari tadi. Semua yang good itu adalah yang simple, right? Therefore, we are going to make conclusion. Maka kita ambil kesimpulannya. Satu, if you want to make your slides into the good one, make it simple and clear. Make it simple and clear. Tidak usah menarik dulu, karena itu levelnya nanti better one. Khusus untuk good, cukup simple, clear and easy to read. Ini simple, right? Ini simple, right? Tapi the problem is it interesting to be read? Benar. Menarik nggak untuk dilihat, untuk dibaca, right? Belum, karena ini baru good. Tapi informationnya jelas. Why? Because the main point when you are doing a presentation is you are going to deliver yours to your audience. Have finished, delivered your speech to your audience, therefore your duty is finished. Selesai, right? Sekarang kita akan lihat bagaimana caranya membuat slides yang good ini menjadi lebih menarik atau becoming the better slides. Kita akan masuk ke step yang kedua, making good slides into the better slides. Which one is the file? Saya lupa lagi nyimpan filenya di mana. Bad versus good, better slide. Tidak ada. I'm going to close. Wait a second. There is a problem with my PowerPoint. It seems there is a problem with my PowerPoint. Okay, it's ready. Now we are going to make these slides from good to the better one. This one. Ini tadi good-nya ya. Kita sampai di sini tadi yang gambar sepeda up lalu menjadi this one, the good one. This is the better one. Good, better. Sama-sama ada picture, but the picture is different. Picture yang pertama membuat slide-nya menjadi crowded. Picture yang kedua buat slide-nya menjadi cantik, lebih feminine, lebih indah dilihatnya, right? Okay. This one, good one. Lalu bagaimana caranya menjadi better, lebih menarik? Kita tambahkan picture. This is better because you add a relevant picture and add a strong color that represents the topic, ya, represent the topic. Jadi tambahkan color dan represent topic. Jadi kesimpulannya apa? Untuk membuat menjadi better, pada picture. Tapi picture-nya yang tidak membuat menjadi crowded. The question is, ini masuk kategori good, padahal sudah ada picture-nya. Ini sudah ada picture-nya, tapi this is still going to be categorized as a good sebelum better. Apa yang harus diganti menjadi better? Tulisannya kita rubah menjadi pie chart, maka dia akan menjadi lebih menarik. Dan perempuannya ini mungkin sudah, I'm really sorry, mungkin sudah dewasa. Kita ganti yang lebih fresh graduate. Ya. This is better because you emphasize on the main point, such as here the percentage of men and women. Therefore, it is going to be the better one. This one, ini sudah menarik menurut saya, tapi ternyata based on this slide, ini belum menarik. Harus ditambahkan sesuatu lagi. Apa itu yang harus ditambahkan? This one. Yang harus ditambahkan adalah the explanations of Harajuku. What does it mean in English? Karena itu belum clear. Lalu ditambah dengan picture-nya diganti senyumnya. Tidak perlu ganti orang, boleh. Yang penting senyumnya, positionnya berubah. Look at this one. This is better because you add a help. For example, here you are using Japanese proverb
So you add the meaning in English. Good one. This one, blogs are like shark. Good or better? Bagus atau jelek? Blogs are like shark. Shark must keep moving or die. A blog must be regularly updated or it too will die. How often should you update your blog dan lain sebagainya? Maka kita rubah menjadi this one. Semua kata-katanya dihapus, diganti menjadi this one. Maka dalam kategori better slide, kurangi penggunaan Microsoft Word in your paper or in your PowerPoint. Semakin sedikit words-nya, semakin banyak grafik, semakin banyak picture, semakin banyak pointer, maka itu akan membuat PowerPoint Anda menjadi better slides. This is better because you emphasize on the main point using a relevant picture. Okay, ladies and gentlemen, I think that's all talking about how to make the bad slides into the good one and into the better one. I'm really sorry. Ya, jadi bagaimana caranya membuat PowerPoint yang asalnya tidak terlalu bagus menjadi bagus dan menjadi lebih bagus. Atau Anda boleh tambahkan dengan transition, ya lebih menarik. Anda tambahkan dengan sound, ya, dan lain sebagainya. The next activity that you have to do is please write down your atau PowerPoint dari materi presentasi yang sudah Anda pikirkan di materi sebelumnya atau sudah Anda beri konsep catat di materi sebelumnya tentang how to present your everything that you want to share, right? Silahkan tuliskan, jangan takut salah dulu, yang penting ada dulu. Minimum from the slides is 7 slides for the beginning. Ya, minggu depan we are going to give a feedback, give a comment to your slides. Jelas sampai situ? Clear? Okay. If the information is clear enough, I think that's all for today's explanations. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk Anda semuanya di rumah. If you think, jika Anda pikir this material video ini ada manfaatnya, don't forget to click like, comment, and subscribe. Subscribe. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.